Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bida'watihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Irsyad dan juga mitra muslim yang saat ini menyimak melalui streaming ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk berjumpa. Yang kita muliakan Dr. Bilal Philip hafizahullah. Kemudian yang kita hormati juga para alim ulama, Ketua Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, Ketua Panitia, dan juga Ketua Ukhuwah Surabaya dan Jawa Timur, serta mitra muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita bersyukur diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa di pagi hari ini. Pagi yang luar biasa. 45 menit menunggu itu adalah 45 yang tidak akan sia-sia dibanding kita melakukan hal-hal yang mungkin sia-sia, karena di masjid ini sudah beriktikaf semua, sudah sholat tahiyatul masjid, bahkan duha yang lain. Alhamdulillah luar biasa. Dan kita juga mengucapkan thank you for coming to this masjid. Dr. Bilal Philip, how is Surabaya? Your days in Surabaya? Great city? Alhamdulillah. 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 Oke, dan kita juga akan mendengarkan sebelum mulai acara nanti tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita Yusuf Abdurrahman Baraja yang akan membawakan nanti surah Ali Imran. Dan setelah itu nanti juga akan ada tanya jawab setelah ini. Baik, kami persilahkan kepada Mas Yusuf Abdurrahman Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam suatu kesempatan yang menggembirakan bersama dengan Syekh Dr. Bilal Philips. Beliau adalah seorang yang dianggap sebagai 500 termasuk dari 500 orang muslim yang paling berpengaruh di dunia, pendiri dan rektor dari Islamic Online University, seorang muallaf asal Jamaika yang telah berhasil menamatkan pendidikan S1, S2, S3 di mancanegara, khususnya di Arab Saudi, khususnya di Madinah. Alhamdulillah, saya Abu Taqi Mayastino asli Surabaya, dan mendapatkan kehormatan untuk mendampingi beliau untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan apa-apa yang disampaikannya. Semua kesempatan berharga ini dapat kita manfaatkan semuanya. Tadi di awal acara telah kita ketahui bersama, karena acara ini insya Allah akan dibawakan dalam 2 bahasa utamanya, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan ternyata dari survei pendahuluan tadi hanya sekitar tidak sampai 10% di antara hadirin yang di sini yang dapat cukup fasih dalam mengerti dan mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Maka nanti ceramahnya dari beliau insya Allah akan singkat-singkat kalimat-kalimatnya, dan kemudian kami akan mencoba menerjemahkannya. Yes. Tafadhal Syekh. Silakan Syekh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Brothers and sisters, the topic this morning is the power of the Brotherhood of Islam. My presence here amongst you is proof of the power of the Brotherhood of Islam. I came from halfway across the world, from Jamaica, the other side of the world completely, here to be with you because of the power of the Brotherhood of Islam. I am your brother.
you are my brothers because of Islam. Syekh mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur dan mengatakan bahwa topik kita hari ini adalah kekuatan luar biasa dari persaudaraan dan sesama muslimin. Keberadaan beliau di sini adalah bukti nyata adanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Beliau datang dari Jamaika yang berada di bagian lain dari dunia, jauh dari sini. Demikian. Hajj, which is around the corner. Hajj is proof of the brotherhood of Islam, where Muslims have come from every part of the world to do the rites of Hajj of Islam, which bond all of them together into one nation, the Ummah of Islam. Haji adalah juga bukti persaudaraan dunia. Seluruh jemaah haji datang dari seluruh dunia ke satu tempat hanya dalam semangat yang satu, yakni untuk menjalin persaudaraan ukhuwah Islamiyah dalam Islam. However, today we are faced with splintering, the breaking of our ranks, where organizations, groups, movements of Muslims can't work together, each one speaking ill of the other. This is not representative of Islam. This is a result of ignorance which is so widespread that we are driven by forces other than Islam. Namun sayang sekali di masa kini ada perpecahan-perpecahan, ada firqah-firqah, ada grup-grup yang bergerak sendiri-sendiri yang satu sama lain sayangnya mungkin tidak banyak saling berkomunikasi dan bekerja sama. Ini adalah permasalahan besar, yakni ketidakpedulian, ignorance. Dan ini telah meluas sehingga akhirnya kekuatan muslimin menjadi terpecah-pecah dan kita menjadi tertekan. It was for this day that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had said, "Talabul ilmi farida ala kulli Muslim." When he said that 1,400 years ago, that was guidance for today. It was guidance for today. We need to follow that guidance more today than they needed it when Prophet Muhammad ﷺ said it 1,400 years ago. Seeking knowledge. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 1400 tahun yang lalu dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hal ini sangat penting justru pada saat masa-masa seperti sekarang ini di mana ada banyak masalah. So this morning I will go over some of the texts, the nusus of Islam from the Quran and from the Sunnah as a reminder to you of this brotherhood which Islam has made obligatory on us. Jadi pagi ini Syekh telah memilih beberapa pesan dari Al-Quran untuk pengingat kita semua. And I will restrict myself to the Quran and the Sunnah because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us very clearly, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati
I've left with you two things. If you hold on firmly to them, you will never go astray. The book of Allah and my sunnah. Rasulullah SAW mengatakan di hadis sahih yang masyhur, aku meninggalkan untukmu dua hal yang jika engkau berpegangan kepadanya maka engkau tidak akan pernah tersesat, yakni kitabullah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Al-Hadith. The first verse from the Quran which I have chosen is one which describes the believers as one brotherhood, and at the same time identifies the essence of the relationship between Muslims. Allah said in Surah Al-Hujurat, the 49th chapter, verse 10, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Indeed, the believers are one brotherhood. So make islah, correct, fix what is between your brothers, and fear Allah in order for Allah's mercy to be upon you. Hujurat 49:10. Syekh Bilal Phillips mengutipkan surah Al-Hujurah, yakni surah nomor 49 ayat ke-10, yang terjemahannya adalah orang-orang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan atau damaikanlah antara kesemua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Allah begins with the believers, because this brotherhood is based on belief, on iman. If there is no iman, then there is no brotherhood. So Allah defines first and foremost the most important principle which bonds us together in one brotherhood as iman, faith. Di surah dan ayat khusus ini Allah memulai firman ini dengan kata iman, orang-orang yang beriman. Ini menurut Syekh Bilal Phillips adalah sangat penting, karena iman adalah dasar dari hubungan kita. Jika tidak ada iman, maka tidak ada hubungan yang baik antara kita, tidak ada kepercayaan. And because of that iman, that belief in Allah, when things go wrong, when there are misunderstandings, there are differences of opinion, what should happen? Should one of the brothers go one way and the other goes the other way? Is that the way? Allah says, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. So, fix what is broken between the brothers. That is what is supposed to be done. We seek to fix it. Karena ada iman itulah, maka tidak pantas jika suatu kelompok atau bahkan individu berlainan pendapat dengan kelompok atau bahkan individu yang lain dalam persaudaraan Islam ini. Tidak pantas sampai ada demikian. Karena itulah di surah ini, khususnya di ayat ini, Allah menekankan
untuk memperbaiki hubungan. Perbaikilah hubungan, damaikanlah hubungan antara mereka. And those of us who see this happen between our brothers, between the head of one organization and the head of another organization, what do? Do we decide, I will join this one, or I will join with that one, I will support that one instead of supporting this one? No, that's not what Allah said to do. He said to fix what is between them. We try to make them back together again. Jadi jika ada pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok itu saling bertentangan satu sama lain sehingga membawa kelompoknya itu bertentangan pula, kita kurang patut, tidak pantas jika hanya memiliki keberpihakan atau memilih kepada satu kelompok saja. Tetapi yang paling benar adalah mengusahakan perbaikan, islah antara kelompok-kelompok itu, perdamaian antara mereka semuanya. Allah tells us, ittaqullah, fattaqullah. So fear Allah, because this has to do with the fear of Allah. If we fear people, then we won't do this. We will be afraid that this one will not like us if we try to bring him closer to that one. Fearing him, we just join him instead of trying to fix things. So Allah says, fattaqullah. So fear Allah. Don't fear that head of organization, that imam, that ustaz. Don't fear him. Fear Allah. Allah menekankan kata ittaqullah, fattaqullah. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada ketua-ketua kelompok itu, firqah-firqah itu, imam-imam itu. Tetapi takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Dengan takut kepada Allah, maka insya Allah akan ada ketakwaan dan perdamaian. Because without that fear, without doing the right thing of bringing the brothers together, we will not receive the mercy of Allah. The mercy of Allah depends on this, on us working to bring the ummah back together, correcting what is gone bad between them. This is where we will benefit from Allah's rahmah. Otherwise, it is a curse on us. This division becomes a curse. Tanpa adanya rasa takut kepada Allah, rasa bertakwa kepada Allah, maka tidak akan ada mercy atau rahmah. Dengan adanya rahmah ini, kita seharusnya working together untuk bekerja sama bersama untuk mengusahakan kebersamaan kembali. Maka dengan sendirinya rahmat dari Allah akan turun. So Allah said, fattaqullah la'allakum turhamun. Fear Allah in order that you receive the mercy of Allah. Maka Allah mengatakan, takutlah kepada Allah agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Demikian dijelaskan di surah Al-Hujurat ayat 10 tadi. And the second text from the Quran I'm choosing is from Ali Imran, verse 103, which was recited by our brother to you. It was part of the recitation that he made from Ali Imran, verse 103. 103 is in the middle of what he recited. And before explaining the important aspect of this verse,
I like to say that we have to change the way that we do our gatherings. Because our brother recited verses from the Quran, and I am sure 99.9% of you didn't understand a word that he recited. So then what were you listening to? Were you listening to a pop artist, a singer, a Quran singer? Is that what you were listening to? You were entertained by a Quran singer. Is that what the Quran was for? Wallahi, Allah did not reveal the Quran for that. Dan Masya Allah, Syekh Bilal Fahibs mengatakan beliau yakin 99%, sekitar 99% dari kita yang mendengarkan bacaan Quran, bahkan yang tadi telah disampaikan, tidak mengerti apa arti dari ayat-ayat itu. Dan Syekh tadi menyindir kita dengan sindiran yang lucu tapi juga menyedihkan. Jadi apa yang sebenarnya kita anggap tentang Al-Quran ini? Apakah Al-Quran ini hanya hiburan, lantunan, nada, musik dari penghibur? Atau seorang yang hanya bernyanyi? Itu tidak pantas. Seperti kita memperlakukan seorang yang membaca Quran seperti kita mendengarkan seorang penyanyi. Tidak pantas. Maka ditekankan oleh beliau agar mengerti kata-kata dari apa yang dilantunkan di qiraah gitu. The Quran is a book of guidance, not musical entertainment. Allah said, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Guidance for those who fear Allah. So how can you take any guidance when you don't understand? So what I'm suggesting is that we change the format of our gatherings. If the Quran is read, the translation must also be read, so you understand what it is Allah is saying to you. Menurut Syekh Bilal Fahibs, Quran ini bukanlah musik, bukanlah suatu hiburan yang pantas kita melakukan sebagaimana kita mendengarkan lagu-lagu, songs. Karena disebutkan zalikal kitabu la raibah fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah guidance, adalah petunjuk, bukan lagu. Oleh karena itu Syekh menekankan kita sebaiknya jika ada pembacaan Al-Quranul Karim, maka artinya itu juga dibacakan dan bahkan diterangkan. So in this recitation of our brother was the verse in Ali Imran 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold on firmly to the rope of Allah and do not become divided amongst yourselves. The rope of Allah is Islam, is Iman. If we hold on firmly to it, then we will not divide. If we are divided and split up, it means there is a problem with our Iman. There is a problem with our Islam that we need to fix. Surah yang tadi dibacakan di awal acara dan yang sekarang juga diterangkan oleh Syekh Bilal Philips adalah Surah Ali Imran ayat 103.
Di sini disebutkan terjemahannya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, di mana tali ini yang dimaksud adalah dinullah, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekh mengatakan jika kita sampai bercerai-berai, maka sungguh sebenarnya ada masalah dalam kualitas keislaman kita dan kualitas keimanan kita. Ini masalah. Allah goes on to say, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Remember the mercy which Allah has put on you, as you were before enemies. Indonesia had different rulers in different places which were fighting amongst themselves, trying to control one area, the other area, kingdom struggling, Hindu fighting Hindu, and that was your state. You were enemies. Allah talks about it 1,400 years ago. You were enemies, and it is by the mercy of Allah, His blessing, that you became ikhwana, brothers in Islam. Syekh melanjutkan penerangannya dalam menerangkan surah Ali Imran 103 ini. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu di masa jahiliyah, masa kebodohan, bermusuh-musuhan, berperangan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Di sini Syekh menerangkan bahwa karena nikmat Allah semata juga Indonesia Raya ini, Indonesia yang dulu ada banyak kelompok-kelompok yang menekan rakyat Indonesia di masa Hindu, di masa sebelumnya, Allah menerangkan dengan jelas bahwa hanya dengan menggunakan Islam dan iman, persatuan itu dapat terjadi. Hingga kini kita mendapatkan kemerdekaan ini. Kira-kira demikian. The Prophet sallallahu alaihi wasallam also gave guidance with regards to how Muslims should relate to other Muslims. How should that brotherhood be? He said, the believers in their love, mutual kindness, close ties are like one body. I'll give you this. When any part complains, is sick, is ill, the whole body responds in feverish wakefulness, stays awake, worrying about the part of the body that is ill. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berpesan di hadis sahih Muslim bahwa kaum yang beriman di dalam kecintaannya di antara mereka sendiri saling menyayangi dan begitu dekatnya sehingga seperti satu tubuh. Jika suatu badan, suatu bagian dari tubuh itu sakit, menderita, maka seluruh tubuh bereaksi terhadapnya, bangun dan berada dalam keadaan demam. Kira-kira demikian. Sahih Muslim. He also said the faithful, al-mu'minun, the believers, are like one man. If his eyes suffer, his whole body suffers. Juga orang-orang beriman seperti satu manusia, seperti satu tubuh manusia. Jika matanya menderita, maka seluruh tubuhnya pun seakan terasakan menderita pula. He also said the believers are with each other
like parts of a building, each part strengthening the other. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa orang-orang beriman hubungannya begitu kuatnya seperti satu bangunan, satu gedung, satu bangunan yang kokoh. Satu bagian menguatkan bagian yang lain. In all of these narrations, the Prophet ﷺ said, the believers, al-mu'minun, emphasizing that it is the true believers who will be able to do this. It is the true believer who will feel for his brother or sister in Afghanistan, in Iraq, in Syria. It is the true believer who feels for his brother from Myanmar, the Rohingyas, murdered, slaughtered, raped, who came here seeking help. It's his brothers, the believers, who will open their doors for them. Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan dengan jelas bahwa hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang beriman saja yang dapat merasakan penderitaan saudara-saudaranya di Afghanistan, di Rohingya, di Myanmar, yang beliau mengatakan yang dibunuh, yang dibantai, yang dinodai kehormatannya, yang perempuan, dan datang meminta tolong kepada kita. Hanya orang-orang yang beriman, yang ada iman di dalam hatinya, yang mampu peduli terhadap ini. Jika tidak ada iman di dalam hatinya, maka akan terjadi ketidakpedulian. Kira-kira demikian. So this brotherhood, al-ukhuwah, al-ikhwah, al-ikhwan, this brotherhood of believers is one which must share the same belief. So stress is placed on Iman. But if we don't have knowledge of Islam, then the teachings and principles of Islam, then we will not share the same Iman. So there must be an effort to educate Muslims to understand the true teachings of Islam so that they can have the correct Iman, so we can be brothers in Iman. Para ikhwan, para yang beriman, the believers, membagi iman yang sama, harus membagi iman yang sama, yakni kepercayaan terhadap iman. Tetapi jika tidak ada ilmu, knowledge, maka ini percuma. Boleh jadi definisi iman atau apa yang dikira sebagai iman antara satu orang yang lain dengan orang yang lain itu berbeda. Maka jamaah ini tidak akan mendapatkan suatu pengetahuan iman, standar iman, kenikmatan iman yang sama. Dan ini dapat menjadi masalah. So if some of our brothers in their Iman, they believe they can pray to human beings who are dead and they will get benefit from them. Going to a grave to pray to the man in the grave who has been given the title of wali, and only Allah knows who his awliya are, and they are going to call on them
these individuals and ask them to help them. This is the wrong iman. This is not the iman which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came with. Jadi jika sebagian dari kita, yakni kaum yang mengira, yang mengaku sebagai kaum yang beriman, namun dia percaya atau beriman kepada makhluk, kepada manusia, berkunjung, berziarah kepada pemakaman, kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat, dan percaya bahwa berdoa di sana, beribadah di sana, atau menggunakan sarana itu, menggunakan tempat itu, atau bahkan berdoa kepada makhluk yang telah meninggal dunia itu dapat memberikan manfaat baginya, maka ini suatu iman yang salah. Kira-kira demikian. The iman which bonds us together is the iman based on Allah subhanahu wa ta'ala's statement, Ud'uni astajib lakum. Call on me, on Allah, and He will answer you. That is the iman that we have to come together on. Iman yang dimasukkan Allah Ta'ala, yang diterangkan Allah dalam firman-Nya adalah Ud'uni, mintalah kepadaku dan aku akan memberikanmu. Itulah iman yang harusnya kita bagi bersama. Mintalah hanya kepada Allah Ta'ala dan Allah akan memberikan. Kira-kira demikian. This was the iman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He called on Allah alone, and anyone around him who even made him close to Allah by saying, I will do as Allah wills and you will, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no, do as Allah wills. Don't put me beside Allah, so you're doing as Allah wills and as I will. No, do as Allah wills. Ini adalah iman yang diinginkan Allah Ta'ala, yang diamanahkan Allah Ta'ala, yang difirmankan Allah Ta'ala kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau menginginkan sesuatu dengan mengingut-ingutkan nama saya. Jangan, hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan pula meletakkan saya, yakni Rasulullah SAW, seakan-akan sejajar dengan Allah Ta'ala. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. We need to come together according to the iman of Abu Bakr, Khalifa Abu Bakr radiyallahu anhu, who when people had doubts about the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he told them, those who were worshipping Muhammad know that Muhammad is dead, but those who were worshipping the God of Muhammad know that the God is ever living. Kita harus mencontoh, meletakkan standar iman kita sebagaimana iman dari khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mengatakan pada saat wafatnya utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, mereka yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad hanyalah seorang manusia dan telah meninggal dunia. Tetapi mereka yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah hidup selamanya, abadi, tidak akan pernah mati. He informed them that Muhammad sallallahu alaihi wasallam cannot benefit you. Don't worship him. Don't call on him.
So if Abu Bakr was telling us not to call on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how can we go to this wali and call on him? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kita tidak dapat mendapatkan keuntungan apa-apa dari pemujaan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika terhadap Rasulullah SAW pun kita tidak diperkenankan demikian dalam standar iman yang benar, Islam, iman, ihsan yang benar, maka mana mungkin, kata Syekh Bilal Phillips, mana mungkin kita dapat mengharapkan sesuatu pertolongan dari wali-wali, bahkan kuburan-kuburannya, atau menggunakan apapun yang ditahbiskan terhadapnya. Kira-kira demikian. So those of us, brothers in faith, who have the right understanding, we understand what Iman means. And that has brought us together. It is our duty not to leave our brothers who are going to the wali. They are still our brothers. We don't leave them going to the wali. We need to correct their misunderstanding. It is our duty to give da'wah to them to understand that they need to make ziyarah to Mecca, not ziyarah to the wali. Maka Syekh mengatakan, adalah tugas kita bersama untuk memperbaiki keadaan umat, bukan untuk menyalah-nyalahkan, menghina, menyudutkan mungkin mereka yang masih melaksanakan, masih mengira, memahami suatu standar iman yang berbeda sebagaimana yang dimaksudkan oleh Islam. Saya tambahkan sebagaimana yang tadi dicontohkan dalam ucapan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kepada mereka yang masih berziarah, berkunjung ke tempat-tempat di mana orang meninggal ditanam, yakni kuburan-kuburan, marilah kita ajak mereka tetap berziarah, tetapi berziarah ke Makkah, bukan lagi ke kuburan. Kira-kira demikian. When the Prophet ﷺ told us, "Ballighu anni walau ayah," convey whatever you have learned from me, even if it is only a single verse from the Quran, we think that's to call the Christians. But no, it is to call our Muslim brothers who have gone astray. It's to call Christians and Hindus and others, but it is right now wajib on you to bring those brothers and sisters back to the brotherhood, the true brotherhood, the brotherhood of Tawheed, the brotherhood of Tawheed. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, sebagian dari kita mungkin mengira pesan ini ditujukan kepada ahlul kitab selain muslimin. Khususnya Syekh menyampaikan kepada kaum Kristiani Nasara. Tetapi sebenarnya ini juga ditujukan kepada siapapun. Bukan hanya kaum Kristiani, tetapi juga kepada kaum muslimin, juga kepada kaum Kristiani, kepada kaum Hindu, semuanya. Dan ini adalah suatu kewajiban agar kita mendapatkan manfaat dari iman itu dan ada perbaikan dari keadaan kita umat manusia ini seluruhnya dalam suatu kenikmatan di dalam takwa kepada Allah. Kira-kira demikian. In Surah Ar-Rum, 31st chapter, verse 32, Allah says, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Do not be among the idol worshippers who split up their religion and become sects, with each group happy about what they have done. That the consequence of the splintering of the brotherhood is that we become like the pagans, the mushrikun, the Christians, the Hindus, the Buddhists, and others. That's what Allah calls us when we split up, that we are like them. Meaning that we have to bring them back. They have fallen into shirk. They have fallen into shirk. And it is our duty to bring them back from that shirk. Allah mengatakan dengan jelas sekali surah Ar-Rum, di surah Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Ini dipotong ayatnya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang syirik, mempersekutukan Allah. Penjelasannya yakni di ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini termasuk syirik, perpecahan. Dan oleh beliau disetarakan dengan apa-apa yang telah terjadi pada umat-umat manusia sebelumnya. Misalnya kaum pagan. Kaum pagan adalah kaum penyembah berhala, kaum penyembah jin, khususnya di daratan Eropa dan di tempat-tempat lain. Juga pada kaum-kaum dari kaum yang berpaham lain, agama lain. Ini tidak baik, tidak bagus, adalah kepantasan bagi kita untuk membuat mereka kembali bersama-sama, bersatu. Bukan syirik, yakni bukan memecah belah golongan dalam Islam. The result of our split, our splintering, is that we have become weak and powerless. Weak and powerless. As Allah said in Surah Al-Anfal, verse 46, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ أو رِيحُكُمْ. Do not dispute and lose courage, and then your strength will go away, will depart. That the splitting of our ranks leads to weakness. We are powerless. So Islam, the Islamic Brotherhood, cannot work together to change our situation. We are stuck without guidance. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surah Al-Anfal ayat 46 yang terjemahannya adalah, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, saling berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, takut, dan menjadi hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terjadinya perpecahan-perpecahan ini, firqatul Islam, firqah-firqah ini menyebabkan kita lemah, tidak bersatu, kita lemah, dan akibatnya mendapatkan tekanan-tekanan, dizalimi oleh orang-orang musuh kebenaran. Demikian kira-kira. The splintering over 100 years, where Muslims were the majority, the great majority, 90% of Indonesia,
Today, they're 80%. Because of our weakness, we are split up. Those who have another agenda, the Christian missionaries have come in and converted millions. Millions of our brothers and sisters have been converted from the religion of Tawheed to the religion of Shirk due to our splintering. This group, that group, the other group, and the missionaries have come through and taken our brothers and sisters to hell. Ketidakbersatuan kita ini mengarah kepada bencana bagi umat muslim. Kita tahu tanah ini, Indonesia ini, dan banyak tempat lain dulunya adalah tanah Islam. Dan datanglah kaum yang menekan, kaum di luar kita yang menekan dan menjajah. Sehingga terjadi pula pemurtatan-pemurtatan yang kata beliau tidak sedikit, bahkan jutaan yang telah terkena dampaknya. Ini tidak baik. Kira-kira. And as a result of our splintering, deviant groups who use the name of Islam, who use the cloak of Islam, but they are not teaching Islam, whether they're Ahmadiyya or they're Shia, they have taken our brothers and sisters and taken them away from the religion of Tawheed. So that is the consequence of us not doing the duty of brotherhood. The duty of brotherhood is to worry for our brothers and sisters, going every day in busloads to the awliya. We worry about Syria. We feel sad about the Rohingyas, but we don't feel sad about our brothers and sisters right here in Surabaya. Dan waspadalah juga terhadap mereka, kaum yang memakai jubah yang sama, tutup kepala yang sama, pakaian yang sama, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengajarkan hal yang sama. Yakni contohnya adalah kaum Ahmadiyah dan kaum Syiah. Mereka tidak mengajarkan hal yang sama dengan standar yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW melalui Rasulullah SAW. Kita juga merasa sedih, merasa khawatir terhadap aneka kejadian yang terjadi di tempat yang jauh, yakni misalnya di Rohingya dan lain-lainnya. Tetapi marilah kita melihat ke sekeliling kita. Kita mulai saja yang ada di Surabaya ini, kita perbaiki yang di Surabaya. Misalnya mereka yang sampai berbondong-bondong, berbis-bis datang ke tempat-tempat yang kurang baik secara akidah. Kira-kira demikian. Yaum al-Qiyamah, and we all will be together again on Yaum al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala will not ask us here in Surabaya about what happened to our Muslim brothers and sisters in Syria. He will ask us about what happened to our brothers and sisters here in Surabaya at the grave of the Wali. You only got about 40 minutes left. Remember this. It's important.
We need to know priorities. The brotherhood has priorities. And the priority for us here is those who are here, our neighbors, our family members. Baik, persaudaraan itu amat sangat penting. Dan nanti kita semua tidak terkecuali siapapun yang mendengarkan hal ini, siapapun Anda, akan dikumpulkan, akan bersama lagi pada saat hari Yaumiddin, hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan. Dan Allah utamanya tidak akan menanyakan langsung mengenai tanggung jawab kita terhadap kaum muslimin yang ada di Syria, yang di Irak, walaupun tentu itu juga menjadi perhatian kita dan keprihatinan kita. Namun utamanya Allah pasti akan mempertanyakan apa yang telah kita lakukan terhadap sesama muslimin di sini, di Surabaya. Kira-kira demikian. So let us who are here, let us put aside our differences. Put aside our organizations and work together to save our brothers and sisters right here. Develop strategies. Not just talk and wish, but actually plan and implement what will bring our brothers and sisters back. This is what is required of us. This is the duty of the brotherhood. Innamal mu'minuna ikhwa. When Allah said that, He placed on us a responsibility to our brothers in Islam, our brothers in Iman. And this is what is required of us today. This is my message to you as my brothers. I've come from halfway around the world to remind you of this responsibility to your brothers and sisters in Islam. Syekh mengajar dalam paparan yang cukup mengharukan, namun juga tegas. Marilah kita menyampingkan organisasi-organisasi kita, kelompok-kelompok kita. Tinggalkan itu dan marilah benar-benar bersama, berpikir bersama, bahkan bukan hanya berpikir, tetapi mengutarakan ide-ide, melaksanakannya, mengimplementasikannya dan menjaga kualitas pelaksanaannya untuk memperbaiki segala masalah yang terjadi. Iya, kami bertanya kepada Syekh Philip tentang pengalaman beliau sebelum masuk Islam. Jazakallah. Langsung jawab ya. Langsung dijawab ya. Jadi bagaimana dan mengapa masuk Islam? I was born in Jamaica, as you know. Jamaica, which is known for Bob Marley and Usain Bolt. Now you know that Jamaica is known for Dr. Bilal Phillips, Muslim. In a Christian family. I was born in a Christian family. My grandfather was a Christian minister. Beliau lahir di Jamaika di sebuah keluarga Kristiani. Jamaika biasanya Anda hanya mengenal Bob Marley dan Usain Bolt. Sekarang Anda tahu ada orang Jamaika lain, yakni Bilal Phillips dan Muslim. Ya. Beliau lahir di keluarga Kristiani, bahkan grandfathernya atau kakeknya adalah seorang pendeta. My family migrated to Canada when I was a child. Around 7 years old, and I grew up in Toronto, Canada. I went to school there, and
completed my high school there in Canada, and my family moved to Sabah, East Malaysia, Kota Kinabalu. Oke. Jadi keluarganya pindah dari Jamaika ke Kanada, ke Toronto. Dan beliau sekolah di sana dan kemudian pindah ke Sabah, Malaysia. Both of my parents were teachers. Keduanya adalah guru, orang tuanya. And I was doing preparation for entering university in Canada, there in Kota Kinabalu. My mother, teaching in school there, one of the high schools, saw amongst the students, Malaysian students, an Indonesian who had no chance of going to university because at that time only Malaysians would be accepted in university. Indonesians born there were not given the chance to go to university. Kedua orang tuanya adalah guru dan beliau mempersiapkan diri untuk pergi ke satu saat kuliah di Kanada, di kota Kinabalu di Sabah. Di sana ada bangsa Malaysia dan ada bangsa Indonesia juga. Tetapi ini kebijakan dari pemerintah Malaysia ya. Yang mudah masuk ke perguruan tinggi adalah bumi putra bumi ya. Jadi yang orang-orang yang benar-benar orang Malaysia gitu. Yang lainnya tidak semudah itu. So my mother adopted him. She brought him into our family because she wanted to give him a chance to get university education in Canada. And he grew up with us. Jadi ada orang yang tidak dapat masuk dengan mudah ke perguruan tinggi itu, diangkat anak oleh ibunda dari Dr. Bilal Phillips untuk menolongnya supaya mungkin lebih mudah untuk masuk ke perguruan tinggi di Kanada. So I have an adopted brother who is Indonesian. Jadi beliau punya saudara angkat orang Indonesia. Now, myself, my brother, and my sister, we noticed this adopted brother who was with us doing strange things. Jadi beliau mengamati bahwa saudara angkatnya di Indonesia ini punya kebiasaan aneh. Gitu. Apakah itu? Mari kita dengarkan. Sometimes we would go in his room and we would see him with his head on the ground and his behind in the air. We wondered, what is this? Jadi kadang-kadang mereka melihat di kamarnya orang Indonesia itu mencungkirkan tubuhnya, kepalanya di bawah dan bagian belakangnya di atas, menjungkir ya, gitu ya. Nungging bahasa Surabayanya gitu. And apa ini katanya? if my mother cooked pork chops, she would cook a plate of fish for him. Dan kalau mereka memasak, hidangan pork chops, yakni steak babi, khinzir, maka ibunya khusus membuatkan hidangan dari ikan, khusus untuk orang ini. And if on Sundays we used to drink with our meal a glass of wine, he would get grape juice. Dan kalau biasanya pada setiap hari Sunday, setiap hari Minggu mereka biasanya minum arak ya, wine ya, anggur merah. Orang itu juga dapat anggur tapi jus anggur, bukan anggur merah gitu ya, bukan minuman wine. We were shy to ask him Sungkan. why. Beliau sungkan bertanya, kenapa gitu. What was he doing? Why was he doing that? Kenapa gitu. And he was shy to tell us. Orang itu juga sungkan memberitahukan kenapa. Jadi sungkan-sungkanan gitu. So we just went on like this. Jadi terus demikian. My mother
for until I accepted Islam, I'm saying. But Bertahun-tahun. he continued like that in the family maybe for 6-7 years. Sekitar 6-7 tahun. Hidup bersama keluarga mereka. My mother had studied Islam in University of Toronto in a, what they call world religions course. So she had an idea about Islam. Ibunda Dr. Phillips pernah kuliah di Toronto dan pernah mempelajari apa itu Islam. Di situ ada pelajaran mengenai Islam, Islamologi, kira-kira demikian. So that's why she made sure that she didn't do anything which would go against his religious teachings. Jadi dengan pengetahuannya ibunda dari Dr. Bilal Phillips memastikan bahwa keluarga itu tidak sampai melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan dari adik angkat beliau ini, saudara angkatnya. For me, I went back to Canada, to university. I became a student activist and left Christianity and became a communist. Kemudian beliau pergi ke Kanada, kuliah di Kanada, menjadi aktivis mahasiswa, aktivis ya, aktivis kampus, dan meninggalkan agama Christianity dan menjadi seorang komunis. Gitu. I became a communist because communism promised to change the world, to make equality among people, to distribute resources justly among society. It claimed to bring a better life for human beings. Beliau menjadi komunis karena komunis menjanjikan bahwa komunisme itu membuat semua orang di dunia ini setara, membuat semua orang ini akan sejahtera, kaya, damai. In time I came to realize that communism really was not the answer. Kemudian beliau menyadari bahwa komunisme bukan lagi suatu jawaban yang benar. Speed it up. Okay. It's going to be 2 hours. About 20 minutes. So, actually, the story is a bit long. I think our time is a bit short. Bisa ditanya, I just want to get bisa to dibaca what- nanti di profile beliau ya, di IO. Ya intinya ini saya persingkat ya, tapi bisa di website beliau ada. Betul. Tapi Ya. kemarin saya sudah terangkan. Jadi intinya kemudian orang komunis itu malah masuk Islam. Ya. Kemudian dia tanya, kenapa masuk Islam? Ternyata Islam itu bagus dan kemudian beliau belajar Islam dan ternyata kesimpulannya dia mengatakan yang isme itu semua salah semua. Komunisme, kapitalisme, sosialisme itu semua salah dan semua hal yang baik yang ada diterangkan di isme termasuk agama-agama lain itu ada di dalam Islam. Tetapi yang buruk-buruk tidak ada di dalam Islam. Kira-kira demikian. Yes, thank you Dr. Bilal because we Just have one point before you go. One point. Okay. One point. He's given you the summary of, okay, I accepted Islam. From communism to Islam. But the point I wanted to mention was that when I accepted Islam and they taught me salah, Waktu beliau menjadi muslim, mereka jadi para guru-gurunya mengajarkan salat, and sujud, sujud. then I realized my adopted brother was a Muslim. Baru dia sadar itu saudaranya itu muslim yang dulunya itu, yang jungking-jungking, nungging-nungging itu gitu. Jenggak-jungkik itu. And I was very angry Dan beliau sangat marah. when I saw my brother. I told him, why you didn't tell me? Kemudian waktu ketemu, kenapa kamu nggak ngomong dari dulu? Bilang gitu. Dia All bilang, these years, sudah bertahun-tahun nggak ngomong-ngomong. I became communist. Selama ini sudah jadi komunis, kamu nggak ngajak-ngajak saya ke Islam. Dia bilang gitu. So this is like you here. Huh? You have a duty to your brothers and sisters. Kita juga punya kewajiban yang sama untuk menyiarkan Islam. Jangan sampai kenikmatan ini hanya untuk kita sendiri. Gitu. Inshallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Ramzi. Ingin bertanya, bagaimana langkah konkret kita untuk menyatukan Muslim yang ada? Sedangkan kita lihat realitas sekarang sudah banyak firqah-firqah yang ada, bahkan sudah ada yang mendeklarasikan adanya khilafah. Sekian.
Terima kasih, Mas. Get the Muslims together again, while in the reality we have so many different fiqh Islam, and also we got Daulah Islamiyah cases and people declaring their own state of Islam. Too many topics. Setelah ini juga akan ada pemberian cenderamata, kenang-kenangan kepada Dr. Bilal Philip dari panitia dan Yayasan Masjid Al-Irsyad. Abu Taki, kita punya waktu sekitar 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Ya, karena waktunya sangat mepet sekali. 3 minutes to answer this. Baik, The solution Solusinya adalah must be based on the Quran and the Sunnah. harus didasarkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. We have to use the Quran and the Sunnah in order to remove our differences. Harus kita gunakan Al-Quran dan Sunnah untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan itu. Firqah-firqah itu bagian tadi ditanyakan. Allah told us in the Quran, if you have any differences amongst yourself, take it back to the Quran and the Sunnah, to Allah and His Messenger. Difirmankan oleh Allah bahwa jika ada perbedaan-perbedaan dari kita, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. And after that, we have to be tolerant of different opinions that our brothers and sisters may have. Sesudah itu, kita tetap harus bertoleransi, memberikan uzur, memberikan toleransi kepada saudara-saudara lain yang mungkin masih mempunyai persepsi atau interpretasi yang berbeda terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya. As long as we are clear on who is Allah, Sepanjang kita yakin jelas siapa Allah itu, and that we should worship Him alone, dan kita hanya menyembah Allah saja, and that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to be followed, dan bahwa Rasulullah, semua ajaran teladan Rasulullah SAW adalah perlu untuk diikuti, then we should come together and build institutions maka kita sebaiknya bersama-sama kembali dan membuat suatu ikatan institusi yang baik to educate Untuk- our next generation untuk mendidik generasi berikutnya, educate, in order to know untuk mengetahui the true brotherhood of Islam. makna sesungguhnya dari persaudaraan It dalam is, Islam. it is through education Ini that melalui- change can take place. Ini melalui pendidikan, education. And we hope that working together we can make a change. Dan kita berharap bahwa dengan bekerja bersama, bahu-membahu, kita dapat membuat suatu perubahan. But we must love our brothers and sisters in Islam. Tapi tetap kita harus mencintai saudara-saudara kita dalam Islam, siapapun dia. So just as you and your own family brother, your blood brother, when you have differences, you don't go in two different directions. You work out those differences, you're patient with them. We need to do that amongst ourselves. Jadi kalau misalnya ada di antara teman kita, saudara kita, keluarga kita saling bertentangan paham mengenai interpretasi Islam, kita tidak tinggalkan mereka, kita tidak pergi dari mereka, tapi kita berusaha mencari solusi yang benar, yang baik, sesuai standar Al-Quran dan Sunnah dalam kedamaian Islam dan Sunnah. Kira-kira demikian. Oke, thank you. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan sedikit tentang cara belajar Islam yang lebih terstruktur dan komprehensif, yang namanya Islamic Online University, yang didirikan oleh Dr. Bilal Philips. Didirikan 2007 dari Qatar, dan sekarang sudah mendunia, yang sedunia sekarang siswanya adalah 250.000 orang dari seluruh dunia, yang terbesar di Amerika dan di UK. Nah, ada 5 subjek studi yang bisa dipelajari dari Islamic Online University. Ada Islamic Study, mulai dari bachelor. Nah, bachelornya S1 ya. S1 itu ada program S1, ada program S2 juga, dan ada program diploma.
dan program diplomanya Anda bisa manfaatkan secara gratis untuk belajar Islam secara komprehensif. Jadi gratis untuk bisa belajar Islam untuk subjek diplomanya. Websitenya adalah www.islamiconlineuniversity.com. Saya ulangi, islamiconlineuniversity.com. Buat Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan flyer ini, bisa didapatkan flyernya ya, karena penjelasan lebih detail akan ada di flyer ini. Ada 5 subjek study, termasuk economic banking finance, ada juga psikologi, ada juga di subjek edukasi dan bahasa Arab atau language linguistik Arabic. Nah, untuk keterangan lebih lanjut juga ada kontak personnya Mas Adi di baliknya, dan lebih detail Anda bisa visit websitenya islamiconlineuniversity.com. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay because after this organizing committee will give you merchandise. Mitra jamaah, habis ini ketua panitia sama Pak Abdurrahman Baraja nanti akan menyerahkan rompi ukhuwah dan juga cindramata kepada Dr. Bilal Philip. Kami persilahkan. Pak Usamah ya, ketua panitia acara kita di siang hari ini, menyerahkan rompi ukhuwah sebagai tanda saudara kita. Kata Dr. Bilal Philip tadi, beliau datang ke sini juga karena ukhuwah Islamiyah, dan semoga bisa terus menjalin persaudaraan di dunia dan di akhirat. Ya, berikutnya cenderamata dari Yayasan Masjid Yayasan Perguruan Irsyad Pak Abdurrahman Baraja. Foto bersama. Ya, dengan berakhirnya penyerahan cindramata dan juga rompi, kita akhiri juga acara kita di siang hari ini. Insya Allah setelah ini bisa langsung melanjutkan sholat jenazah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.